Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, pada pagi ini di Ustaz Menjawab kita akan mengangkat satu tema, yaitu agar dakwah tidak sekedar seruan. Jadi dakwah sebagaimana yang menjadi kewajiban kita semua haruslah menjadi sebuah hal yang membuat perubahan dimanapun seseorang itu menyampaikan dakwah itu. Bila kita lihat dari penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, maka dakwah para nabi dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang saleh yang diceritakan di dalam ayat dan hadis adalah orang-orang yang telah berhasil membawa perubahan di tempat mereka berdakwah. Jadi dakwah-dakwah mereka tidak sekedar seruan. Ya. Kita misalnya boleh kita lihat dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Fath ayat 29. Di ayat ini Allah menyebutkan bahwa dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhasil membuat beliau ini kagum, ya, dan membuat orang-orang kafir menjadi benci. Nah, jadi hasil dari dakwah adalah membuat orang-orang yang menjalankan dakwah itu menjadi kagum dengan dakwah itu sendiri, dan membuat orang-orang kafir jadi jengkel. Ya, ini harusnya yang terjadi dalam dakwah kita. Bukan kemudian kita ingin melakukan Tuhan terhadap orang kafir, tidak, ya. Karena ajaran Rasulullah SAW ini tidak untuk memberi ancaman kepada agama-agama lain selain Islam. Kehadiran Islam itu benar-benar akan membawa kedamaian, membawa ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Dalam Quran surah Al-Fatah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan sahabat-sahabat Nabi yang telah menerima dakwah Nabi bagaikan suatu tanaman, ya. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi. Nah, inilah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang telah menerima dakwah, bahwa mereka itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Nah, jadi dakwah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bacakan tadi bagaikan sebuah tanaman. Jadi orang-orang yang menerima dakwah di masyarakat itu bagaikan tanaman. Bagaimanakah tanaman itu? Semua kita sudah maklum bahwa tanaman itu makin sehari makin bertumbuh, ya. Dia terus tinggi, ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, sampai kemudian tanaman itu menghasilkan buah. Begitu juga harusnya dakwah ini. Dakwah ini harus dari hari ke hari dapat dinilai hasil darinya, ya. Orang-orang yang telah menerima dakwah harusnya hari ke hari menjadi lebih baik, ya. Tidak kemudian hidupnya sama seperti sebelum didakwahi, ya. Jadi haruslah
orang-orang yang menerima dakwah itu bagaikan sebuah tanaman, kazar'in akhraja syata'ahu, ya, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, fastaghladha, lalu menjadi besarlah dia, fastawa ala suqihi, dan tegak lurus di atas pokoknya. Nah, bagaimana setelah tanaman itu sudah tegak di atas pokoknya? Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Nah, jadi orang-orang yang menyampaikan dakwah ke masyarakat, maka mereka itu akan senang ketika melihat masyarakatnya sudah lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak membuat kita menjadi lebih senang, ya, karena hasil dakwah kita sudah diterima dengan baik, mereka bisa menjadi orang yang lebih salih dari sebelumnya, mereka adalah menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah, menjadi orang yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, dia akan membantu siapapun yang mendapatkan musibah. Apakah musibah itu dialami oleh orang-orang muslim atau dialami oleh orang muslim, ya. Bahwa masyarakat setelah dakwahi itu sudah bersatu, meskipun berbeda latar belakang agamanya, berbeda pendidikannya, berbeda strata sosialnya, tetapi kelihatan di masyarakat bahwa masyarakat semakin bersatu dan semakin damai. Maka ini membuat yu'jibuz zurra, ya. Kita yang berdakwah ini menjadi senang, ya, menyenangkan hati penanam-penanamnya, itulah kita yang berdakwah ini, ya. Liyaghidha bihimul kuffar, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Nah, jadi keberhasilan dakwah di tengah-tengah masyarakat, ya, membuat orang-orang kafir itu menjadi benci. Mereka tidak menginginkan masyarakat menjadi masyarakat yang semakin baik setiap waktu, maka mereka pun menjadi benci, ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfirata wa ajran 'azima. Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi orang-orang yang telah menerima dakwah harusnya kemudian menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah, menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya bahwa dakwah kita ini sudah berhasil di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus merubah mindset kita dari hanya sekedar berdakwah, tapi dakwah yang kita lakukan itu harus dapat melahirkan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa dakwah ini membuat masyarakat merubah cara mereka berpikir, merubah cara mereka bersikap, merubah cara mereka berperilaku, dan seterusnya. Nah, demikian para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beberapa kesempatan di Ustaz Menjawab, saya sering berpedoman dalam melalui kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, dengan kitab beliau Idhatun Nasyi'in. Apa arti Idhatun Nasyi'in? Idhatun Nasyi'in itu artinya nasihat kepada orang-orang yang sedang tumbuh. Nasyi', ya, tumbuh. Itulah maksudnya adalah kepada orang-orang yang menerima dakwah, ya. Bagaimana agar orang yang menerima dakwah ini dapat membuat mereka semakin baik dari waktu ke waktu. Nah, dari kitab yang luar biasa ini, ya, Syekh Mustafa Al-Ghalayaini menyebutkan banyak tema, ya. Ada banyak tema yang kita boleh lihat di daftar isi. Beliau mengawalinya dengan al-iqdam. Apa itu al-iqdam? Artinya maju ke depan, ya. Kemudian as-sabr, kesabaran, ya. An-nifaq, ya. Al-ikhlas, al-ya's. Al-ya's artinya putus asa. Ar-raja artinya harapan. Kemudian al-jubnu artinya pengecut, ya. Jadi banyak sifat-sifat yang beliau sebutkan di sini yang harus dihilangkan oleh seseorang
yang ingin membawa perubahan ke masyarakat dan juga ada sifat-sifat yang positif. Baik para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.